Salam sehat, sobat sehat semuanya. Kembali berjumpa dalam acara Kepo, kata expert pro sehat. Masih dalam rangka mendukung gerakan pemerintah Indonesia Maju yang mulai digalakkan sejak bulan Agustus tahun 2020 ini, kami kembali menyelenggarakan acara Kepo ini sebagai edukasi terhadap masyarakat di bidang kesehatan tentunya. Dan kami mohon bantuan kalian sobat sehat semuanya untuk klik like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat. Kali ini kita punya tema nih ya buat khususnya para kaum obesitas ya. Kalian tentunya saat ini beberapa di antara kalian ingin sekali juga menurunkan berat badan kalian. Nah, untuk itu kali ini kita menghadirkan expert kita, seorang dokter bidang kesehatan olahraga yang bernama Dr. Grace Tumbelaka. Halo Dr. Grace. Halo Dr. Rosa, halo sobat sehat dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya nih Dr. Grace? Baik Dok Rosa, terima kasih. Tetap sehat selalu ya dok ya tentunya ya. Sehat dan bugar. Bugar sekali, oke bagus sekali ya. Nah ini ya, semoga sobat sehat juga semangat dan bugar seperti Dr. Grace. Kita perkenalan sedikit. Dr. Grace saat ini merupakan dokter spesialis kedokteran olahraga yang praktek di Rumah Sakit Jakarta dan Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Dan Dr. Grace juga merupakan tim medis Wellness Exercise Center Pertamina Jakarta. Dan juga beliau sebagai tim medis pengembangan olahraga berkelanjutan di Pora DKI. Baik, kita langsung mulai aja ya dok ya tentang bagaimana ini menurunkan berat badan untuk kaum obesitas ya, olahraganya ya dok ya dari sisi olahraga. Oke. Jadi menurut Dokter Grace, ini olahraga apa sebenarnya yang cocok buat para kaum obesitas ini ya? Jadi memang obesitas itu salah satu penata laksanaannya tentunya dengan latihan fisik atau kita sebut dengan exercise. Berdasarkan pengalaman dan didukung oleh data penelitian, olahraga yang paling pas untuk orang-orang obesitas adalah yang bersifat kardio atau aerobik. Kenapa? Karena sumber energi yang digunakan untuk pembakarannya adalah glukosa dan lemak. Nah, hal ini tentunya akan membantu membakar kelebihan-kelebihan lemak yang di dalam tubuh. Seperti itu dok. Baik dok. Ada yang perlu diperhatikan nggak dok ya kira-kira nih mungkin dari sisi apa mereka butuh pemanasan khusus karena mereka lebih gemuk atau mungkin durasinya mungkin yang lebih singkat buat kaum obesitas atau mungkin yang ada yang perlu mereka hindari ya dok ya, takutnya kan karena kegemukan gampang cedera gitu dok. Iya betul sekali. Nah, memang untuk bagi tidak hanya pada kaum yang obesitas, tapi bahwa kita semua juga, bahwa kalau olahraga itu tentunya kita harus melakukannya agar kita bermanfaat, tapi juga aman. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan khususnya untuk obesitas? Tetapi sebelum saya masuk kepada detail, saya ingin menambahkan penjelasan lagi bahwa rekomendasi untuk obesitas latihan fisik selain yang terutama adalah latihan kardio atau aerobik karena terkait dengan pembakaran lemaknya, tetapi juga disarankan untuk latihan kekuatan otot, ya. Walaupun energi expenditure latihan kekuatan otot tidak sebesar aerobik atau kardio, tapi latihan otot itu bagus sekali untuk komposisi tubuh kita. Jadi kita turun lemaknya tapi ototnya semakin kencang. Nah, komposisi tubuh kita semakin baik. Nah, kemudian untuk mendapatkan suasana olahraga yang lebih baik dan lebih nyaman, tentunya kita juga harus ada pemanasan peregangan dan pendinginan dan peregangan pada akhirnya. Nah, oleh karena itu saya masuk kepada pertanyaan Dr. Rosa. Apa sih yang perlu dilakukan? Yang pertama, kita harus ingat dulu bahwa olahraga itu untuk mendapatkan hasil yang pertama harus persisten.
Harus continue. Nah, tidak bisa hanya dilakukan sesekali saja, tidak akan berhasil. Oleh karena itu sarannya untuk latihan kardio adalah olahraganya 3 sampai 5 kali per minggu dalam 1 minggu. Bahkan ada literatur yang menyarankan boleh sampai 7 hari. Yang penting intensitasnya diperhatikan ya. Nah, 7 hari. Tapi kita juga nggak usah berpikir yang berat-berat olahraganya untuk yang obesitas ya. Kenapa olahraganya nggak usah berat-berat? Karena bagi orang yang obes, yang mungkin memang karena pola hidupnya tidak pernah atau jarang berolahraga, memulai yang berat aja kan susah. Susah, betul. Jadi yang terpenting di sini mulailah bertahap. Sarannya adalah 30 sampai 60 menit per hari. Sarannya. Tetapi bagi pemula nggak usah langsung 30 menit per hari. Mulai 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, setiap menit berharga. Every minute counts ya. Jadi kita kalau berolahraga itu kita jangan perhatikan aturannya harus begini. Kita harus menghargai usaha kita karena itu membuat semangat ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan 3 sampai 5 kali per minggu, 30 sampai 60 menit per hari. Nah, 30 menit per harinya pun bisa dicicil. 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore, yang penting 10 menit. Bisa dicicil. Totalnya dalam 1 hari 30 sampai 60 menit. Iya. Kalau rekomendasi dari American College of Sports Medicine itu 150 menit per minggu minimal. Jadi kalau kita ambil 5 kali 30 menit seharinya. Tapi sekali lagi nggak usah dipikirin secara matematis. Yang penting mulai saja dulu, teratur dulu, rasakan sensasinya enaknya berolahraga, lanjut. Efek dapat kemudian. Gitu. Kemudian berat ringannya nih atau intensitasnya nih, intensitas ke berat ringannya tuh nggak usah terlalu berat ya. Terlalu berat capek, habis itu kapok olahraga ya. Ukuran berat ringannya tuh bisa 2 cara diukur. Yang pertama dengan talk test, yang kedua bisa dengan JIR ya, yang biasanya di jam pengukur nadi. Betul. Nah, kita coba yang talk test dulu karena ini paling murah dan mudah. Kalau misalnya kita olahraga sedang itu, ketika kita sedang berlatihan fisik, saya pakai terminologi latihan fisik dan olahraga sama aja di sini ya, supaya orang kan taunya lah olahraga. Ketika kita melakukan latihan fisik atau exercise atau olahraga itu, kita coba deh kita berbicara beberapa kata. Kalau kita masih bisa bicara dengan cukup lancar, kita coba nyanyi. Tapi kalau nyanyi itu sudah tersengal-sengal, tidak terengah-engah, nah itu adalah intensitas sedang. Tapi kalau kita bicara aja sudah ngos-ngosan, itu udah terlalu berat, turunin kecepatannya. I see. Nah, tapi kalau kita bicara lancar, nyanyi aja masih bisa ada cengkokannya, Dokter Rosa, itu artinya terlalu ringan. Ya, nah seperti itu tipsnya. Itu dari intensitas. Pilihannya sekarang. Pilihannya bisa kita lakukan dengan mudah dan murah. Apa yang paling gampang? Jalan kaki. Nah, kalau masa pandemi ini agak sulit atau khawatir keluar rumah, jalan sekitar rumah. Jalan sekitar rumah ya. Kemudian keliling-keliling aja sekitar rumah, itu paling mudah. Kalau misalnya ada anak tangga, kalau masih kuat nih ya, kalau masih kuat naik beberapa anak tangga atau satu anak tangga aja naik turun ya. Kalau sudah lelah jalan lagi. Banyak cara ya. Atau kalau bagi para sobat sehat nih yang punya treadmill atau sepeda yang dulu dibeli cuma jadi pajangan, sekarang saatnya untuk dipakai. Ya. Ini sambil mengeluarkan isi gudang ya Dok ya. Isi gudang, dilap-lap dulu, dipakai. Nah itu dari olahraga kardionya Dok. Nah tadi saya juga bilang bahwa untuk membentuk
komposisi tubuh yang lebih baik ya, ototnya lagi berisi ya, lebih berisi, dan kalau diukur pasti kekuatannya meningkat kalau lebih berisi ya. Itu kita harus juga melakukan latihan kekuatan otot 2-3 kali per minggu aja. Orang kalau mikir latihan kekuatan otot tuh alat yang berat, waduh, nggak usah ya, pakai berat tubuh aja bisa. Misalnya apa nih? Push up, waduh, push up ngeri banget, susah banget ya di lantai. Tembok aja dok, kita pakai tembok. Kita ya, upper body-nya dapet ya. Kemudian untuk lower body ya, kalau misalnya tidak kuat untuk mengangkat badan dan duduk, biasanya pada orang yang obes agak susah. Coba jadi posisi squat biasanya yang paling umum, tapi obes itu biasanya susah ya. Coba aja duduk dulu, duduk di kursi yang tidak bergerak ya. Ya. Kemudian coba berdiri perlahan. Habis itu duduk lagi. Berdiri perlahan, duduk lagi. Itu sudah menguatkan otot kaki. Oke. Ya. Nah, nanti untuk penguatan otot perut ya, jangan sit up ya, apalagi full sit up. Kalau tidak mahir, nanti low back pain khawatir. Nah, sekarang disarankan plank atau crunch. Jadi ketika kita berbaring seperti posisi sit up, ya, yang diangkat nggak sampai pinggang, jadi sampai dada saja. Nah, untuk hal ini kalau susah dilakukan, boleh meminta bantuan pada orang yang sudah bisa, ya, untuk otot perut ini, ya. Nah, kemudian jangan lupa setiap sebelum dan sesudah olahraga, sebelumnya kita harus pemanasan. Artinya apa? Supaya badan kita, otot kita siap, kita melakukan gerakan ringan. Jadi kalau misalnya lakukan jalan dulu misalnya ya, 3-5 menit, habis itu kita peregangan, baru mulai lagi olahraga. Kemudian setelah selesai olahraga, setelah pendinginan, kita peregangan lagi. Nah, supaya otot-otot yang kalau pada saat awal supaya otot-ototnya lebih siap ya untuk dia bergerak, pada saat akhir untuk melenturkan lagi otot-otot yang sudah berolahraga. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya sudah sebutkan 3 ya, kardio, penguatan otot, dan peregangan. Apa lagi yang harus diperhatikan? Tolong ingat-ingat bagi yang obesitas tidak melakukan olahraga high impact. Apa itu? Yang ada gerakan lompatnya, seperti jogging ya, atau senam yang lompat-lompat. Jump squat ya? Jump squat. Kenapa? Karena walaupun mungkin sanggup, nanti akan terbeban pada lututnya. Back pain-nya, jadi low back-nya, bisa risiko back pain. Nanti kalau udah berat badannya sudah berkurang, monggo. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan satu lagi tadi saya sudah sebut, tolong bagi yang obesitas jangan menganggap dengan melakukan sit up 100 kali per hari itu bisa membakar lemak perut. Nah, karena sit up itu adalah olahraga penguatan. Mengencangkan oke, tapi tidak membakar lemak perut. Yang membakar itu kardionya. Ya. Banyak saya jumpai ya, orang-orang itu melakukan sit up sampai 75 kali loh, Dok. Ketika saya tanya, "Pak, berhasil nggak, Pak?" No, katanya. Yang hasilnya apa? Sakit punggung saya, Dok, katanya. Gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwa sit up itu bagian kekuatan otot yang membantu untuk body composition-nya, komposisi tubuhnya supaya lebih bagus, lebih kelihatan proporsional seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi Dok, satu lagi nih, ada tambahan. Saya dokter spesialis kedokteran olahraga, bidang saya olahraga. Tapi saya harus memberikan tahu kepada semua yang ingin menurunkan berat badan, terutama fat loss, kalau mau melakukan olahraga harus disertai diet seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Karena dari penelitian,
Dari penelitian hasil yang paling baik adalah kombinasi keduanya. Ya, kalau olahraga saja mau seberat apa yang bisa ditanggung orang itu? Kan untuk menurunkan kalori kan tentunya olahraganya harus berat. Kalau sementara kalau misalnya diet saja bisa menurunkan berat badan bisa, tapi sebanyak apa dietnya sampai dia harus turun berat badan? Jadi supaya restriksi diet moderat harus dikombin dengan olahraga. Dan ternyata dengan melakukan olahraga plusnya lebih baik daripada tanpa melakukan olahraga. Karena dari penelitian, visceral fat akan berkurang dengan olahraga, Dok. Sementara dari indikator kesehatan yang paling penting visceral fat, bukan? Betul, ya kan? betul. Jadi visceral fat itu dengan melakukan olahraga itu akan lebih berkurang daripada tidak melakukan olahraga. Jadi keuntungannya menata laksana obesitas dengan menyertakan olahraga seperti itu, Dokter Rosa. Betul ya dok ya, ini yang penting memang tadi yang di dokter Grace bilang terakhir itu poinnya tentang makanan juga penting ya dok ya. Penting, iya. Karena seringnya saya dengar tuh zaman dulu pas lagi Car Free Day ya dok ya, abis mereka jalan mereka makan di pinggir jalan. Sia-sia apa yang udah dibakar ya dok ya. Iya, jadi olahraganya badan dan olahraga mulut ya dok ya. Mengunyah bisa lebih banyak olahraga mulut ya malah. Iya. Kan tadi dokter Grace bilang ya dianjurkan itu kan 3 sampai 5 kali lah dalam seminggu setidaknya berolahraga at least 30 sampai 50 menit 60 sampai 60 menit betul hari gitu kan dok. Pokoknya setidaknya 150 menit dalam 1 minggu ya dok ya. Iya. Nah ini kan seringnya kan sekarang orang berolahraga tuh hanya angot-angot tai ayam katanya ya kan, awal-awal semangat lama-lama kendor. Nah ini gimana nih dok tipsnya supaya tetap semangat berolahraga di masa pandemi COVID-19 ini? Betul. Yang pertama kita harus membentuk mindset kita. Ya, orang itu melakukan sesuatu itu kenapa sih? Karena dia ada dorongan, ada drive ya. Jadi kita harus menganggap olahraga itu bukan sesuatu yang berat, tapi olahraga itu menyenangkan. Jadi kita harus menganggap bahwa kalau kita nggak melakukan olahraga, ada bagian kesenangan kita yang hilang. Seperti itu. Oke. Kemudian olahraga itu bukan hukuman. Olahraga itu adalah bagian dari pola hidup sehat kita. Jangan dipikir bahwa harus memenuhi 30 menit per hari saat ini juga. Kalau yang baru mulai 5 menit, 10 menit, 20 menit itu berharga. Yang penting dimulai. Seperti itu. Kemudian pada masa pandemi ini jujur waktu lebih banyak bisa untuk berolahraga dibanding kalau kita harus pergi ke kantor. Kenapa? Kita sudah memotong waktu transportasi kita. Betul. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Dan harus disadari, nah ini untuk pola membentuk mindset ya, bahwa saat ini olahraga penting. Kenapa? Olahraga selain bisa menata laksana obesitas, bisa juga meningkatkan imunitas tubuh. Yang sekarang penting banget. Betul. Selain meningkatkan imunitas tubuh, olahraga juga bisa mengendalikan faktor-faktor risiko yang biasanya ada pada orang obesitas, seperti risiko penyakit jantung, risiko diabetes mellitus, risiko hipertensi, yang merupakan juga risiko dari terjadinya infeksi COVID, bisa dikendalikan dengan olahraga. Nah, betul sekali dok. Jadi tidak ada alasan menganggap bahwa olahraga itu tidak perlu. Nah, jadi tipsnya itu kita harus membangun mindset kita bahwa olahraga itu memang bagian dari hidup kita. Tidak usah terlalu berat, mulai bertahap sesuai semampunya.
sampai nanti didapatkan sensasinya kalau nggak berolahraga kita ada yang kurang. Kali ini masukan dari Dokter Grace ya. Jadi ini buat sobat sehat semuanya, terutama yang obesitas alias kelebihan berat badan. Ini penting sekali melakukan olahraga terutama di masa pandemi COVID-19 ini karena tadi ya Dok ya bisa meningkatkan imunitas. Murah sekali loh olahraganya, cukup jalan ataupun lari, jogging ya Dok ya, atau mungkin naik sepeda juga boleh ya Dok ya. Yang penting diperhatikan kata Dokter Grace tadi itu adalah start low go slow. Setiap menit di count ya Dok ya, setiap menit itu berharga ya kan. Counts. Every minute counts, betul sekali. Jadi walaupun cuma 5 menit it's okay ya kan, yang penting harus dimulai dari sekarang olahraganya. Betul. Nah, buat yang mungkin sudah melakukan olahraga, tapi ada mungkin keluhan kayak pegel-pegel otot atau mungkin kram otot. Nah, bisa juga nanti konsultasi ke Dokter Grace langsung di Rumah Sakit Jakarta atau Mayapada Kuningan tadi ya Dok ya. Yes, betul. Atau bisa juga nanti menghubungi Prosehat juga bisa karena Prosehat menyediakan layanan fisioterapi home care. Caranya mudah sekali, tinggal WhatsApp di 0811 18 16 800. Oke, sekian untuk Kepo kali ini. Terima kasih. Boleh tambah satu, Dokter? Tambah satu. Boleh, terkait pandemi. Ya, ini penting sekali. Kalau sobat sehat, ya, maupun yang sedang obesitas mau olahraga di tempat umum, bukan di rumah, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, ya, dan tetap sering mencuci tangan, tidak memegang sering-sering mata, hidung, tenggorokan, ya. Jadi tetap pakai masker, tetap jaga jarak, hindari kontak dan tidak sering-sering memegang mata, hidung, mulut, sehingga untuk mencegah kita lupa apakah kita memegang atau mulut, hidung karena mengelap keringat, kita harus sering-sering bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Iya. Jadi itu penting banget pada masa pandemi. Dan kalau misalnya kita lagi rasa nggak enak badan, mau pilek dan sebagainya, tidak usah berolahraga dulu, ya, sembuhkan dulu, tapi bisa melakukan peregangan, stretching di rumah, ya. Stretching di rumah dan tetap banyak bergerak di rumah, ya. Jadi baik sekali. Iya, jadi tidak harus keluar rumah kalau memang lagi nggak enak badan ya Dok ya, tetap dikerjakan dari rumah exercise-nya. Oke, baik sekali ini ya, semoga bermanfaat buat sobat sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di acara Kepo yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.